Hai, di video ini aku akan berbicara sedikit tentang 3 pertanyaan hukum mengenai Perpu di Indonesia. Ini agak kompleks, makanya aku akan menggunakan bahasa Indonesia dan ini video pertama di mana aku menggunakan bahasa Indonesia ketika berbicara depan kamera, gitu kan. Ngomong aneh dan lucu, aku lebih fasih menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Khususnya dalam berbicara, jadi aku mungkin kedengaran nggak begitu jelas. Oke? Aku membahas ini karena DPR pernah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020. Kemudian setelah banyak kontroversi dan proses hingga diuji ke Mahkamah Konstitusi, Presiden pada tahun 2022 mengeluarkan Perpu tentang Cipta Kerja juga dan mencabut Undang-Undang Cipta Kerja itu yang sebelumnya itu. Kemudian pada tahun 2003 disahkan oleh DPR menjadi undang-undang. Nah, Presiden secara sepihak memang bisa mengeluarkan Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, tulis istilah resminya, walaupun dalam pandanganku, pandangan pribadi, lebih akurat sebenarnya ini disebut undang-undang darurat sementara. Gitu. Kenapa? Karena ini mendeskripsikan lebih akurat mengenai bagaimana peraturan perundang-undangan ini berfungsi. Oke? Frasa peraturan pemerintah di dalamnya seakan-akan menyeratkan kaitannya dengan peraturan pemerintah yang juga salah satu peraturan perundang-undangan dalam hierarki Indonesia, kan? Yang sebenarnya berbeda dan nggak menggambarkan sifat sementara dari Perpu itu, yang merupakan salah satu fitur utamanya. Ya kan? Perpu adalah undang-undang darurat yang bisa berfungsi seperti undang-undang biasa dan membahas hal yang sama, gitu. Namun Perpu hanya berlaku untuk waktu yang terbatas. Konstitusi Indonesia mengatakan bahwa Perpu harus mendapatkan persetujuan dari DPR dalam pertemuan selanjutnya. Jika DPR nggak setuju, Perpu harus dibatalkan. Biasanya jika DPR menyetujui Perpu, mereka akan membuat undang-undang baru yang menjadikan Perpu itu sebagai undang-undang tetap dan menyertakan teks Perpu sebagai lampirannya. Nah, sedikit sejarah. Setelah era Soeharto, muncul setidaknya 3 pertanyaan hukum tentang Perpu. Pertama, kebingungan muncul karena pasal 22 ayat 3 dalam Konstitusi Indonesia mengharuskan Perpu yang tidak disetujui oleh DPR untuk dibatalkan. Demikian pula pada pasal 52 ayat 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa jika DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang tersebut, itu harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah. Kan? Dan DPR atau Presiden harus memulai rancangan undang-undang untuk mencabut Perpu tersebut. Dalam beberapa kasus, diperlukan tindakan aktif untuk mencabut Perpu. Kan? Beberapa Perpu memang secara eksplisit dicabut oleh undang-undang atau oleh Perpu yang kemudian disetujui oleh DPR. Namun dalam beberapa kasus, tidak ada tindakan yang terjadi pada pertemuan DPR berikutnya. Entah DPR atau Presiden nggak memulai pembuatan undang-undang untuk mencabut itu atau menyetujui Perpu, atau DPR nggak secara khusus menolak Perpu tersebut. Jadi nggak jelas apakah Perpu tersebut berlaku atau hanya berakhir dalam situasi-situasi seperti ini, gitu kan. Misalnya Perpu nomor 4 tahun 2008 tentang jaring pengaman sistem keuangan yang dikeluarkan oleh Presiden bersama dengan 2 Perpu lainnya pada tanggal 15 Oktober 2008, itu sangat kontroversial. DPR membahas Perpu tersebut saat sidang pada tanggal 18 Desember 2008 bersama dengan 2 Perpu lainnya yang disetujui oleh DPR. Namun DPR nggak secara khusus menyetujui atau menolak Perpu nomor 4 tersebut, melainkan meminta Presiden dengan surat yang dikirim pada tanggal 24 Desember 2008 untuk memperkenalkan rancangan undang-undang tentang jaring pengaman sistem keuangan, kan? Nah, pemerintah melakukannya pada bulan Januari tahun 2009 dan dalam salah satu ketentuan mencoba untuk membatalkan Perpu. Namun Komisi DPR yang bertanggung jawab atas pembahasan RUU itu mengembalikannya ke legislatif setelah perdebatan panjang dan alasan bahwa RUU itu tidak diselesaikan sebelum berakhirnya masa jabatan DPR 2004 sampai 2009. Nah, pada tanggal 11 Desember 2009, pemerintah kembali mengajukan RUU untuk mencabut Perpu, tetapi ini dikembalikan ke DPR oleh Komisi karena mengandung tanggal yang salah. Oleh karena itu, masih ada pertanyaan, apakah Perpu telah secara eksplisit dicabut oleh salah satu dari tindakan ini, atau apakah masih berlaku hingga saat ini? Ya kan? Jadi nggak jelas. Pertanyaan hukum kedua adalah,
yang berkaitan dengan Perpu adalah apakah Presiden dapat menentukan secara subjektif apakah ada situasi mendesak, gitu kan? Atau apakah situasi tersebut harus memenuhi ukuran objektif. Pertanyaan ini muncul beberapa kali di Mahkamah Konstitusi atau MK dalam kasus di mana MK diminta untuk menguji konstitusionalitas Perpu. Pada tahun 2005, MK awalnya menyatakan bahwa Presiden memiliki kebijakan penuh dan tidak dapat digugat untuk menentukan apakah suatu situasi itu mendesak, dan oleh karena itu dapat mengeluarkan Perpu untuk mengatasinya. Hal ini karena DPR bisa pada pertemuan selanjutnya mengevaluasi penilaian Presiden tentang situasi tersebut dan kemudian memutuskan apakah akan mempertahankan atau membatalkan Perpu. Namun pada tahun 2009, MK telah mengubah pandangan ini, menyatakan bahwa ada 3 syarat sebelum mengeluarkan Perpu. Nomor 1, ada situasi mendesak, yaitu kebutuhan mendesak untuk segera mengatasi masalah hukum dengan mengeluarkan undang-undang. Nomor 2, undang-undang yang diperlukan tidak ada, gitu. Sehingga ada kekosongan hukum. Dan jika undang-undang tersebut ada, itu tidak mencukupi. Nomor 3, kekosongan hukum tidak dapat diisi dengan mengesahkan undang-undang menggunakan prosedur normal karena itu akan memakan waktu lama. Sedangkan situasi mendesak harus diselesaikan dengan pasti, ya kan? Jadi memang benar pada tahun 2014 MK membatalkan seluruh Perpu setelah menemukan bahwa tidak ada keadaan darurat yang mewajibkan Presiden mengeluarkannya. Oleh karena itu, MK tampaknya sekarang bersedia membatalkan Perpu dengan menilai dan memanfaatkan pengalaman apakah Presiden harus mengeluarkannya. Isu ketiga yang muncul tentang Perpu adalah apakah efek Perpu tetap berlaku setelah dicabut. Pada pertengahan tahun 2014, tepat sebelum masa jabatan kedua dan terakhir Presiden Indonesia pada waktu itu, Susilo Bambang Yudhoyono SBY, ia menandatangani undang-undang tentang pemerintahan daerah yang menghapuskan pemilihan langsung kepala daerah, gitu kan? Dan itu memicu reaksi keras yang mengancam warisan demokratisnya. Sebagai tanggapan, SBY segera mengeluarkan Perpu yang mencabut penghapusannya dan mengembalikan pemilihan kepala daerah secara langsung, gitu kan? Ini adalah hal yang mungkin secara hukum karena seperti yang disebutkan, Perpu memiliki tingkatan yang sama dalam hierarki dengan undang-undang dan dapat mencabutnya. Nah, beberapa pertanyaan hukum muncul dari skenario ini. Jika DPR menolak Perpu tersebut dalam pertemuan selanjutnya, apakah pencabutan penghapusan oleh Perpu akan efektif? Apakah DPR perlu membuat undang-undang baru jika ingin mengembalikan penghapusan tersebut? Atau jika DPR menolak Perpu tersebut, apakah ini secara implisit akan menghidupkan kembali ketentuan undang-undang yang dibatalkan oleh Perpu? Nah, ini dia 3 pertanyaan hukum yang bisa dibahas mengenai Perpu di Indonesia. Semoga kamu belajar sesuatu dari itu.